Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Ya, kapanpun kalian menonton ini, pokoknya saya udah ucapin tadi selamat apa gitu. Sebelumnya saya udah ngebahas tentang penggunaan Turnitin, juga saya udah sharing Class ID dan Enrollment Key yang saya buat sendiri. Kebetulan saya punya akun instruktur. Nah, kali ini saya mau bahas buat alternatif lain jika kalian memang tidak memiliki akun Turnitin. Tapi kalau yang sudah berkunjung ke channel aku sih, kalian bisa cobain aja nih akun Turnitin yang udah saya buat di video sebelumnya gitu. Ada banyak sekali website atau software lain yang juga menyediakan layanan untuk plagiarism checker, yang mana juga kualitasnya tidak jauh beda dengan penggunaan Turnitin ataupun sebagainya gitu. Nah, di sini saya akan membahas tentang 20 top plagiarism checker gratis terbaik, terus ada juga 5 top plagiarism checker berbayar namun juga terbaik. Kita akan kupas semua di sini. Kalian tetap stay di channel ini ya. Plagiarism itu ibarat kita tuh menceplak karya orang itu sebagai karya kita, tanpa ada mengubah, tanpa ada memodifikasi, tanpa ada melakukan kerjaan untuk menghasilkan ide itu. Jadi kita mengambil, mencaplok karya orang menjadi milik kita. Jadi kira-kira gambaran kasarnya seperti itu. Dari berbagai aspek sebenarnya kita bisa menjelaskan plagiarisme itu. Kalau dari aspek yang dicuri mungkin plagiat ide, kata demi kata dan sebagainya. Untuk kesengajaan ada yang sengaja, ada yang tidak sengaja. Terkadang kita ketika menulis artikel atau apapun itu, tanpa disengaja kita sudah terplagiat dengan orang lain, padahal kita tidak tahu apa-apa tuh ceritanya. Nah, nanti saya akan bahas sebenarnya gimana tips supaya kita bisa mencegah plagiat itu. Terus dari porsi yang dibajak ada ringan, sedang, total. Kalau yang dari pola itu ada plagiarisme total dan parsial, auto plagiarism. Nah, jadi kita mengutip atau mengambil tulisan kita sendiri yang sudah kita publikasi, itu juga dianggap kita tuh telah memplagiat gitu loh. Jadi walaupun yang kita plagiat itu diri kita sendiri, antar bahasa dan sebagainya. Terus berdasarkan penyajian, itu ada plagiarisme verbatim, kain perca, dan sebagainya lah. Ini juga saya ambil dari berbagai referensi ya, teman-teman. Nanti untuk PowerPoint ini itu bisa kalian download di keterangan video di bawah. Saya udah share linknya, kalian bisa download aja nanti. Oke, ini kita tidak perlu berlama-lama di sini, kita lanjut. Terus gimana sih cara mencegah terjadinya plagiat itu sendiri? Itu udah saya rangkum juga dari berbagai referensi. Yang pertama, pastikan kita punya ide yang original. Jadi, walaupun kita melihat artikel orang lain dan kita ingin ngerjain artikel dia, pastikan kita punya ide baru dari topik yang sudah dikerjakan oleh orang lain. Mungkin kalian juga paham dengan maksud saya gitu. Nah, parafrase ini sebenarnya yang paling inti dari membuat kita tuh tidak terdetek sebagai plagiarism. Pada dasarnya ketika kita akan mengutip artikel orang lain, otomatis apa yang dikatakan oleh orang lain itu pasti akan menjadi rujukan bagi kita. Nah, parafrase ini fungsinya adalah kita mengubah kalimat yang sudah dibuat oleh artikel orang lain, tapi dengan bahasa kita sendiri, gitu loh teman-teman. Nah, memang agak sulit di bagian ini. Terkadang orang kurang dapat sense-nya gitu. Jadi, satu paragraf dicaplok, tapi tanpa dimodifikasi, tanpa diubah, sehingga hasil tulisan itu mirip dengan tulisan orang lain. Padahal kita kepinginnya mengambil ide yang sudah dikerjakan oleh orang lain. Nah, terus yang ketiga adalah use quotation marks. Ini sebenarnya lebih kepada ini. Mungkin kalau di bahasa Indonesia, dalam tata cara penulisan atau merujuk artikel orang lain, jika kita memang tidak mungkin untuk mengubah atau membuat parafrase dari tulisan orang lain, mungkin kita bisa membuat tanda petik 2 atau kita buat dalam satu spasi, terus kita buat masuk alenianya gitu. Mungkin kalian bisa cek lagi nanti bagaimana untuk mengutip artikel orang lain tanpa kita harus mengubah kata-kata dari artikel tersebut gitu. Terus yang keempat, pastikan setiap paragraf atau kalimat yang sudah kita buat berdasarkan parafrase tadi, itu kita harus membuat rujukannya, cite your source. Nah, itu yang paling penting. Karena pada dasarnya parafrase pun juga dianggap sebagai plagiat gitu. Karena kita kan mengambil ide orang yang kita modis dengan bahasa sendiri. Terus yang terakhir adalah help. Help inilah yang akan kita bahas sekarang sebenarnya. Bapak, Ibu, teman-teman semuanya. Help itu adalah sebuah tools. Boleh software, boleh website, ataupun orang lain, atau dosen kita, atau guru, atau orang yang sudah berpengalaman dalam menulis artikel, menulis skripsi, jurnal, atau apapun lah itu. Karya ilmiah, dan sebagainya. Inilah yang kita butuhkan help. Karena blind spot juga berlaku dalam penulisan jurnal atau artikel. Kita kan tidak bisa langsung menilai bahwa artikel kita itu tidak terdetek plagiarism. Kenapa? Kan tadi ada yang masalah plagiat tidak sengaja. Kita sudah nulis, tapi kita tidak tahu bahwa tulisan kita tuh mirip dengan berjuta-juta, bertriliun-triliun artikel yang ada di dunia ini gitu. Itulah kita butuhnya help. Oke, baik. Tidak perlu berlama-lama, kita lanjut saja. Ini ada 20 link, tapi ada satu software di sini ya. Yang nomor 6 itu Plagiarism Checker X. Dia berupa software, tapi sebenarnya software itu terintegrasi ke website. Jadi
kita harus online juga, kalau nggak update nanti. Nah, ini aksesnya itu gratis, cuman ada batasan juga, ada limit ya. Untuk tipe dokumennya bisa di copy paste atau di upload ya. Jadi ada Small SEO Tools dan sampai Bitme ya, Unicheck, terus Grammarly ada juga di sini nomor 4. Ini Grammarly juga masuk sebagai akses gratis untuk kita mencek plagiarism dari artikel kita. Nah, cuman dari semua yang gratis ini, manakah yang lebih baik gitu? Atau jangan-jangan dari ke-20 ini ada beberapa tools yang hasilnya sebaik Turnitin gitu loh. Ya, oke, baik, kita akan cek. Oke, ini adalah artikel yang akan saya gunakan untuk melakukan pengecekan terhadap semua website yang tadi sudah saya tunjukkan, ada 20 ya. Nah, ini saya tandain. Tanda warna ini maksudnya gini, ada artikel yang saya kutip, tapi saya tidak parafrase tadi, saya tidak ubah. Seperti yang nomor 1, Malesit Green adalah senyawa organik yang digunakan sebagai, ini saya ambil dari Wikipedia, proses oksidasi lanjut telah digunakan, ini saya ambil dari dari penurunan COD, ini skripsi ya, lupa saya tulis skripsinya. Untuk yang lain ini juga begitu, misalkan yang nomor 3 nih, the HA coating increase the catalyst efficiency, ini saya ambil katanya mentah begitu dari artikel yang nomor 3 nih, humic acid. Ini ada artikel jurnal dari SendDirect, saya ambil 2 buah. Artikel jurnal di Indonesia ada 2 buah, Wikipedia 1 dan skripsi 1. Nah, kira-kira sesensitif apa sih seluruh link tadi gitu. Ini udah saya ubah jadi seperti ini. Nah, jadi ini yang akan kita gunakan untuk pengecekan. Nah, ini jumlah katanya lebih dan kurang 200. Kalau kita lihat di sini ada 195. Dari 20 ini, link ini kan akses gratisnya nggak semuanya itu sampai 1000 kata. Ada yang 200 kata. Jadi perbandingannya itu berarti logis gitu kalau dengan jumlah yang sama. Oke, kita coba aja ya. Nah, jadi saya tidak mencoba semua nih. Maksudnya tidak saya tunjukkan cara menggunakannya semua ke teman-teman gitu loh. Karena bakal makan waktu. Saya akan coba beberapa aja yang saya tunjukkan cara penggunaannya kepada kalian semua. Nanti hasilnya tetap saya tabulasi. Jadi dari 20 link ini, hasilnya nanti akan saya tabulasi dalam tabel. Nanti kita akan lihat berapa persen dan berapa sensitif sih pengecekannya itu. Oke, sekarang kita coba dulu untuk yang pertama, Small SEO Tools. Ini kita coba buka. Ini sepertinya udah saya buka tadi ya. Kita coba lagi ya, teman-teman ya. Nah, jadi nanti pilih ini ya, untuk yang Small SEO Tools. Ini kebetulan saya udah buka tadi ya, ini makanya error di bagian ini. Jadi fiturnya itu banyak, ada article writer, grammar check, word counter, jadi plagiarism checker ya, kita pilih. Kita bisa upload atau copy paste di sini. Kita upload aja biar cepet ya. Kita upload. Nah, begitu teman-teman. Kita tunggu aja. Oke, sudah terupload. Lalu kita cek plagiarismnya seperti apa. Oke, nah kita tunggu aja nih. Ini lagi di checking ya. Yap, sebentar nih karena cuman beberapa kata sudah komplit dan ternyata terdeteksi 36% plagiarismnya. Nah, sekarang kita cek 36% itu yang mana aja gitu. Caranya kita download reportnya. Pastinya di setiap website akan menyediakan link download reportnya gitu loh. Itulah yang paling bagus ya. Jadi kita bisa tahu bagian mana yang memang terdeteksi plagiatnya. Oke, sudah kita download, kita coba lihat bagian mana aja yang terdetek. Oke, ini ada 36% plagiatnya. Kita perbesar ya teman-teman, kita lihat. Nah, ini yang terdetek. Pertama, reagen Fenton merupakan campuran dari hidrogen peroksida H2O2 dan ion Fe2+. Coba kita lihat tadi. Hidrogen peroksida merupakan, nah ini dia. Reagen Fenton merupakan campuran hidrogen peroksida, ini kan terdetek tadi. Reagen Fenton merupakan, nah 20% katanya. Terdeteknya di degradasi fenol pada limbah cair batik menggunakan, nah ini kan mirip ya di sini. Nomor 2 ini kan betul nih, degradasi fenol. Terus di sini a review on approach. Ini kan juga artikel dalam di SendDirect saya ambil nih. Nah ini a review on approach for addressing. Nah ini juga kena itu 10%. Jadi cuman sedikit sih yang dia detect, cuman 3 buah gitu. Berarti ada bagian lain yang enggak. DHA, coating increased, decrease ini juga kena ya, DHA. Tadi bagian sini. Nah, DHA coating increased. Nah, berarti ya sebegitulah sensitivitasnya. Oke. Nah, ini berarti sudah ada ya. Ini sudah oke, 36%. Kita coba yang lain deh, teman-teman ya. Sekarang kita coba yang mana nih? Kita coba ini. Yang nomor 2 ya. Nomor 2, coba kita tes. Kita masukin. Nah, jadi kan mirip-mirip juga seperti Turnitin sebenarnya. Saya tapi belum cek loh yang artikel yang saya buat barusan itu ke Turnitin. Kalau saya cek, tak gimana hasilnya.
Nah, ini di plagiarism detector ini cuma bisa 1000 kata. Tadi di sini juga kalau nggak salah saya 1000 kata deh. Tadi, 1000 kata juga ya untuk yang Smart SEO Tools. Coba kita tes di plagiarism checker free nih. Ini gratis malah nih. Kita upload ya. Kita upload artikel testing. Oke, sudah masuk nih. Sekarang kita cek plagiarismnya. Oke, sekarang kita lihat apa hasilnya. Ini baru deh nih. Semakin banyak database dari penyedia layanan cek plagiarism itu semakin baik berarti. Jadi semestinya kalau mereka punya jaringan ya, punya koneksi di berbagai sumber publikasi, semestinya mereka akan menjadi layanan plagiarism checker yang terbaik gitu. Karena sejauh ini saya aja malah mengetahui Turnitin, jarang pakai Grammarly. Padahal yang lain kan banyak. Sekarang kita tunggu aja, kita lihat hasilnya seperti apa. Tadi cepet. Oh, nice. Ternyata lama bukan berarti lambat ya. 73% plagiarismnya tercek. Tadi 36%. Wow, waktu menentukan kualitas nih. Beda ya, tadi 36% yang tercek plagiat, ini 73. Wah, nih sensitif banget nih. Kita penasaran nih, mau cek dulu apa yang dia detek. Kok bisa kena sampai 73? Oke, sudah di-download. Sekarang kita coba lihat ya. Rasa penasaran saya nih. Oke, wah kayaknya nih kena semua nih. Nah, ada 6 buah nih. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7 malah. Oh, parah nih. Oke, coba kita lihat yang pertama. Regen Phantom merupakan campuran hidrogen. Nih, kena nih satu nih, ya kan? Mana dia? Nih, Regen Phantom nih, satu, kena. Apalagi, Malasid Green adalah senyawa organik. Kena nih, Malasid Green senyawa organik. Udah dua. Nah, sensitif nih. Proses oksidasi lanjut telah digunakan untuk pengelolaan air limbah. Proses oksidasi lanjut nih kena. Mengkonsumsi ikan ada nggak? Dikahidroksil. Penggunaan sinar ultraviolet. Oh, mengkonsumsi ikan tidak kena ternyata. Ya, mengkonsumsi ikan ini saya ambil dari skripsi orang juga nih. Ini skripsi. Ini saya lupa nih, bagian ini ada yang skripsi, ada yang tesis, ada yang jurnal ya. Yang bahasa Inggris ada kena nggak ya? Terbentuknya reagen Fenton. Nah, ini satu nih. Oh, ini ada dua nih. Heterogeneous photoventon reaction iron-based magnetic material. Nah, ini beda ya. Beda, mungkin mirip dengan artikel yang di sini gitu kali. Nah, kalau ini heteroventon proses, while itu in katalis. Duh, ini katalis ya, ini kena. Nah, ini mirip ya, nomor 4 heteroventon proses. Proses dulu katalis, nah ini kena ya. Yang ini mungkin mirip ya dengan artikel yang di sini gitu. Atau mungkin artikel yang ini ngambil dari artikel yang saya ambil, kali aja begitu. Tapi ini terbitan 2020 cukup bagus ya, berarti database dari si plagiarism detector ini cukup baik gitu loh. Nah, ini termasuk cek yang sangat baik nih, 73% kena loh. Karena kalau kita lihat dari kata-kata yang saya tandain warna ini, kalau kita bagiin persen nih plagiarismnya nih mungkin sampai 70-an ada gitu loh. Iya kan? Ini kan 200 kata, ini 293 karena sama-sama daftar pustaka ini. Lumayan bagus, kita coba yang lain ya. Kita coba duplikat checker nih, kita coba ya. Kita coba. Kadang suka lama ya, suka lambat. Kita sekalian buka Grammarly deh. Grammarly kayak sudah cukup familiar ya. Untuk apa namanya tuh? Untuk grammar check biasanya. Tapi bisa juga untuk ini. Wah, ini error aplikasi websitenya. Coba kita cek Grammarly deh. Oh, kebetulan saya sudah punya akun nih di Grammarly ya. Saya sudah punya akun, udah bisa terlogin secara otomatis. Coba kita upload dulu. Upload artikel testing tadi.
Ya, nanti di Grammarly coba kalian buat akun dulu untuk bisa menggunakan ini. Coba kita lihat. Oh, ini dia. Plagiarism ini di bagian paling bawah. Jadi di Grammarly juga kita bisa memperbaiki kata ya. Karena di sini juga ada fitur grammar check, spelling, dan yang lain-lain. Ini plagiarismnya ada paling bawah. Coba kita klik. Grammarly compare billion web page. Oh, tidak bisa ternyata. Saya lupa. Ternyata Grammarly ini untuk menggunakan plagiarismnya harus ini ya, harus ke premium dulu. Sebenarnya saya punya akun premiumnya, tapi udah nggak ada lagi nih akunnya. Wah, mohon maaf nih, saya nggak bisa ngecekkan yang untuk Grammarly. Tapi kalau kalian nanti punya akun Grammarly yang premium, kalian bisa coba cek aja pluginnya di bawah sini. Ya, ini mohon maaf ya. Saya lupa akun saya sepertinya udah nggak premium lagi. Nah, ini udah bisa sepertinya. Oke, kita coba nih ya, teman-teman. Kita pilih filenya, artikel testing. Nanti saya akan cek semua ini, cuman tidak saya tampilkan seperti ini gitu. Kalian bisa cek aja sendiri ya. Nah, cuman nanti saya tabulasi dalam tabel seperti yang saya bicarakan di awal tadi. Ini udah masuk, kita coba cek plagiarismnya. Sambil kita nunggu, mungkin kita bisa coba yang lain nih. Kita mau yang mana nih coba? Plagiarisme nih kayak sepertinya lumayan terkenal gitu. Sering saya dengar. Coba kita nih. Sambil menunggu yang ini. Nah, ini plagiarisme. Kita coba. Cek duplicate. Load. Coba kita tes lagi ya. Kita upload. Ini masih 40%. Lama nih. Sepertinya kalau lama mungkin hasilnya bagus ya. Seperti tadi gitu. Oh, ternyata untuk plagiarisme ini kita butuh login dulu baru bisa ngecek gitu. Oke, kita lihat yang ini. Wow! Duplichecker ini ternyata bisa mengasih informasi kalau artikel yang saya buat tadi itu 80% plagiatnya. Wow, mahakarya nih. Reportnya bisa kita download nih yang paling perlu nih. Yuk kita download ya. Kita lihat. Wah, bagus nih. Saya belum coba di Turnitin. Nanti saya akan coba di Turnitin dan kita akan melakukan perbandingan. Nah, jadi report-reportnya itulah sebenarnya yang bisa kita rangkum. Untuk plagiarisme ini sepertinya untuk dapat akses kita harus login dulu. Nanti saya login ya. Ini kita hapus ya tadi. Oke, sudah nih di-download. Coba kita lihat ya. Sampai 80%. Wow, mahakarya nih. Nah, ini. Widih, lumayan nih. Lumayan lengkap database-nya mereka. Nah, ini saya tertangkap di buku kimia organik resonansi. Fik insya Allah nih sepertinya ini punya tugas orang kali ya. Mereka buat buku kali. Di-share di Crosshair, terdetek. Habis itu di penurunan CO2 air limbah. Ini artikel penurunan CO2 air limbah. Coba kita cek. Ada nggak? Penurunan CO2 air limbah artikel ternyata ya. Kena ini. Ini tadi yang cek sebelumnya nggak kena ya. Ini kena gitu. Asopsi zat warna malasid green. Asopsi zat warna malasid green. Nah, nih kena nih nomor 5. Wih. Ini lagi nih. E-Journal UIN Jakarta. Reagen Fenton merupakan campuran. Kena nih. Lihat nih. Nah, ini kimia valensi ini kan punya di UIN Jakarta nih. Degradasi fenol. Kena. Terus pengaruh. Nah, nih degradasi fenol kena. Oh, semua kena nih. Asopsi kinetic model using the HA coating increased. Nah nih, the HA coating increased the catalyst efficiency both the dark and under irradiation. Nah, irradiation kena. Wah, ini lagi nih, a review approach. Ini juga kena nih. A review approach for addressing the limitation. Ini apa nih? Bed Fenton process cloud. Review. Oh, masih bagian yang review ini ya. Flues bed Fenton process ini juga dibaca. Jadi dia per kalimat nih dia baca. Per kalimat-kalimat makanya bengkak plagiarism saya. Wah, ternyata Duplichecker ini lebih bagus dari plagiarism detector. Lebih bagus dari Small SEO Tools. Nah, mungkin ada yang lebih bagus lagi yang lain gitu loh.
Tapi saya nggak tahu nih ya, kira-kira bisa ngetes sampai seterusnya atau enggak gitu. Cuman ya tadi resikonya cuman bisa 1000 kata. Nah, jadi paling tidak kalian cek dulu 1000 kata, nanti ngecek lagi, terus kan ini tidak ada minta login ya. Nah, seperti itu teman-teman. Gimana kira-kira? Baik, lalu materi yang terakhir nih, 5 top plagiarism checker berbayar yang terbaik gitu. Nah, jadi ada 5 brand terbaik itu bayar, namun hasilnya memang bagus sih dari berbagai masukan dan referensi yang saya dapat. Itu ada Turnitin, ini yang biasa sering saya pakai untuk mengecek plagiarism dari artikel saya. Terus ada Scriber, Viper, Authenticate, dan Arcan. Ya jarang ya kita dapat Arcan, atau mungkin kalian pernah coba gitu. Kita coba bahas satu persatu ini. Nah, yang pertama Turnitin kan tadi. Turnitin itu tampilannya seperti ini. Nanti kalian bisa buka aja websitenya. Nah, kebetulan saya menggunakan ini. Jadi hasil ceknya itu begini ya polanya. Ini artikel saya yang saya coba. 31% plagiarismnya. Nanti di sini dari mana aja sih plagiat yang saya ambil tadi gitu. Ini bukan artikel yang saya coba tes di 20 link tadi ya. Ini kebetulan artikel lain gitu loh. Nah, jadi dari artikel ini bisa kita lihat 31% kena cek. Jadi ini cukup baik ya. Fitur dalam Turnitin itu juga ada ETS. Dan ini sudah saya bahas di video sebelumnya untuk login student. Jadi kalian bisa punya akun Turnitin juga. Yang mana ini kan berbayar tuh, biasanya dari institusi atau apa gitu. Nah, kalian bisa dapat akun login, class ID, dan enrollment key-nya di video saya sebelumnya. Kalian bisa cek aja di playlist ya, untuk plagiarism checker. Nah, kira-kira penampakannya seperti ini. Terus selanjutnya ada Scriber. Scriber juga berbayar, dan ini cukup bagus. Informasi yang saya dapat, komentar dari yang lain juga ini mirip-mirip seperti Turnitin. Fiturnya itu kira-kira sama aja sih seperti Turnitin gitu. Ini untuk artikel yang lain, penampakannya juga sama seperti ini. Nanti di sebelah kanan ada informasi source yang kita ambil terdetek plagiat itu dari mana aja. Ini 28% dan sebagainya. Nah, terus Viper. Viper ini pernah saya baca informasi bahwasanya dia juga menyediakan gratis pemakaian kalau nggak salah saya, tapi cuma sekali aja. Caranya kalian sign in dulu. Nah, cuman saya juga tidak tahu sekali pemakaian itu apakah bisa untuk beratus-ratus ribu kata atau ada batasan kali aja 1000 kata gitu. Jadi nggak free juga sih kalau cuma sekali pakai. Bahkan di websitenya sendiri, Viper ini mengklaim bahwa dirinya itu menjadi yang lebih baik dibandingkan Turnitin. Nah, di sini bagian-bagian yang menjadi lebih baik dari Turnitin itu dedicated support, you retain ownership of your work, unlimited resubmitting. Jadi kalau misalkan di Turnitin kan kita hanya bisa submit 3 kali, lalu setelah submit yang keempat nanti kita harus nunggu hasilnya setelah 1 hari 24 jam. Tapi kalau 3 kali yang pertama resubmit itu kita hanya menunggu 10 atau 5 menit gitu. Mungkin ini bagian yang unggul. Terus link to plagiarism work. Nah, ini sebenarnya di Turnitin juga ada sih. Nah, cuman kan terkadang database itu bisa saja terpublish di berbagai website. Dan harga yang cukup murah katanya untuk cost per scan. Katanya di sini 0,2 euro. Untuk Turnitin di sini dibuat nama alias ya, right check. Katanya 0,9 euro. Nah, nanti ketika melakukan pengecekan, kira-kira bentuknya seperti ini ya. Sama aja sebenarnya nanti kalian upload artikel. Nah, ini 1 kredit nih, ini yang saya bilang tadi. Jadi, ketika kalian sudah login, terus diberi 1 kesempatan untuk mencoba, nanti kalian bisa beli lagi gitu kreditnya. Nah, hasil ceknya seperti ini. Saya tidak punya akses langsung kemari ya. Saya juga tidak buat akun loginnya. Ini saya ambil dari video YouTube-nya gitu. Jadi mirip-mirip sih sebenarnya dengan Turnitin dan Scriber tadi. Nanti dia kasih tahu informasinya ini diambil dari mana gitu, dari website kah, atau dari artikel kah, atau dari repository. Terus yang keempat, Authenticate. Ini juga informasi yang saya dapat persis kayak Turnitin, dan dia ini bagian dari Crossref. Entah Crossref yang bagian dari Authenticate, tapi sepertinya Authenticate ini bagian dari Crossref. Nah, mirip seperti Turnitin polanya. Nah, seperti ini juga. Jadi ini ada artikel. Ini saya ambil dari, saya lupa nama akun YouTube-nya. Kebetulan dia punya akses untuk ke Authenticate ini sendiri. Dan saya kebetulan ngambil sekilas video beliau ya. Untuk bagian ini aja gitu. Jadi saya minta izin nih di sini ya. Iya, ini mirip seperti Turnitin.
menunjukkan berapa persen match-nya. Nanti di sini bisa kita lihat bagian-bagian apa aja yang diambil ya. Terus yang kelima, Arkan. Arkan ini sepertinya agak kurang familiar bagi saya gitu, tapi saya nggak tahu kalau orang lain pernah menggunakan ini. Apakah di Indonesia ada yang pernah melakukan ini? Menggunakan ini maksud saya. Book a demo ini bukan menunjukkan kita bisa coba gratis gitu. Kita coba gratis juga tetap harus bayar ini ya, Arkan. Mirip-mirip gitu. Nah, seperti ini penampakannya untuk analisis overview-nya mirip seperti yang tadi. Hanya penampakannya aja sedikit berbeda. Nah, ini nanti source-nya itu bisa dari school assignment atau website atau jurnal. Kita bisa remove ya plagiat yang terdetek oleh kita. Maksudnya mungkin kita nganggap ini bukan plagiat gitu. Jadi kita bisa remove. Nah, seperti itu kira-kira untuk 5 layanan cek plagiarism yang berbayar namun cukup premium. Mungkin ada yang lain. Nanti bisa kalian tambahkan aja di kolom komentar buat informasi. Nanti saya masukkan ke caption video ini buat sebagai tambahan referensi. Akhirnya sudah kelar, saya cek semua. Tapi ini ada sedikit error ya. Terus ada yang ternyata berbayar nih websitenya. Bahkan ada yang memang nggak layak sih untuk kita gunain gitu. Bukannya saya ingin mendiskriminasikan ya website tersebut, tapi memang ribet banget dan kelamaan gitu kadang aksesnya. Entah jaringan internet saya yang kurang atau seperti apa gitu. Nah, ini saya mohon maaf juga sebelumnya, janjinya kan di awal video itu 20 ya. 20 penyedia layanan cek plagiarism gratis, tapi kenyataannya malah di sini yang memang benar-benar bisa digunain dari 20 itu ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, hanya 11. Saya sudah coba survei lagi di Google, ada juga sih website yang lain waktu saya tes kurang bagus juga gitu. Jadi nggak saya masukin lagi kemari. Karena memang saya buat video ini tanpa skrip ya. Jadi saya survei, saya list dulu websitenya, terus langsung saya buat video. Karena sih dari tampilan awalnya memang ada fitur untuk upload berkas, tapi ternyata hasilnya begini. Untuk Grammarly, saya sebelumnya punya akun premium, cuman ini sudah habis masa aktifnya setahun gitu. Tapi saya udah pernah coba perbaikan grammar dan segalanya dalam bahasa Inggris sekaligus pengecekan plagiat dan hasilnya memang bagus kok, dijamin bagus gitu ya. Cuma saya tidak bisa menunjukkan berapa terdeteksi plagiat untuk artikel itu ya yang tadi kita pakai. Jadi dijamin bagus kok gitu. Ya, saya rekomendasi gitu. Nah, terus untuk plagiarisma, saya sudah login tapi tetap tidak bisa untuk mengetes plagiatnya, entah saya yang nggak mudeng gitu, tapi memang susah banget gitu, memang nggak bisa. Nah, di sini kita bisa lihat untuk duplicate checker itu 80% terdeteksi, untuk search engine report itu juga 80% terdeteksi. Ini cukup sensitif ya menurut saya. Plagiarism detector itu 73%. Nah, di sini ada yang unik ya, di Edusaurus itu artikel saya yang itu nggak terdetek apapun gitu loh, cuman 0%. Ini saya kurang rekomendasi nih. Tidak saya rekomendasi gitu loh. Nah, yang anehnya untuk Turnitin itu hanya 63%, lebih sedikit dibandingkan yang tadi, yang search engine report sama duplicate checker dan juga plagiarism detector. Nah, ini kalau dibilang kurang sensitif, saya juga tidak bisa bilang ya, karena memang Turnitin itu sering digunakan banyak instansi sih, dan database dari Turnitin ini sendiri juga cukup bagus gitu. Cuman ketika saya survei di bagian duplicate checker dan search engine reports, itu data plagiatnya memang detail banget, detail ke jurnal yang saya ambil itu ya. Nanti saya share di bawah report-reportnya, nanti kalian bisa lihat aja perbedaannya itu seperti apa. Jadi kesimpulannya bahwa duplicate checker, plagiarism detector, sama search engine report ini bisa menjadi alternatif untuk cek plagiat gratis pengganti Turnitin gitu. Karena mereka ini punya sensitivitas yang cukup baik. Ini 73%, 80, 80%. Ini saya sangat rekomendasi gitu. Saya akan buat video juga ke depan, itu nanti bercerita tentang keempat ini. Plagiarism, detector, duplicate checker, search engine report, sama Turnitin. Saya akan coba buat variasi-variasi untuk kita lihat bagaimana sensitivitas dari keempat plagiarism checker ini. Bahan-bahan yang saya sampaikan sebelumnya, itu bisa kalian download di bawah, di caption. Itu kalian lihat aja nanti di situ linknya udah saya share. Untuk bagian yang lain ya seperti Scriber, Authenticate dan Viper ya lupa saya namanya. Itu saya tidak bisa nampilin karena memang saya tidak punya akses ke sana. Oke, itu aja. Semoga bermanfaat. Terima kasih udah menonton. Di-share aja nih kalau memang dirasa bermanfaat.